Sering banget kan kita dengar anggapan kalau guru senior itu udah selesai belajarnya. Katanya sih karena sebentar lagi pensiun, jadi nggak perlu lagi repot-repot update ilmu. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Yuk kita bedah sama-sama mitos ini. Pemikiran kayak gini tuh kayaknya udah umum banget ya. Mungkin dianggap wajar aja. Tapi coba deh kita pikirin, kalau seorang guru yang jadi sumber ilmu utama di kelas, percaya kalau belajar itu udah nggak penting lagi. Apa coba yang bakal terjadi sama semangat belajar murid-muridnya? Dampaknya itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, bagian pertama. Kita bahas dulu soal asumsi yang umum ini. Sebenarnya dari mana sih pemikiran ini datang? Ini tuh bukan sekedar alasan loh. Coba deh kita bayangin jadi mereka. Setelah ngajar mungkin 30 tahun dengan metode yang sama dan terbukti berhasil, tiba-tiba sekarang dituntut buat belajar teknologi baru, kurikulum ganti lagi. Wajar banget kan kalau ada perasaan, aduh capek udah cukup. Perasaan ini nyata dan dari sinilah asumsi tadi mulai berakar. Lanjut ke bagian kedua, jebakan monoton. Nah, sikap pasif yang tadi itu ternyata punya dampak langsung yang cukup berbahaya. Nah, ini nih. Ini titik awalnya. Bayangin aja, setiap ada undangan seminar atau pelatihan baru, yang kepikiran bukan, wah asik nih belajar hal baru, tapi malah, nambah-nambahin kerjaan aja. Ketika semangat udah berubah jadi beban, disitulah pintu menuju stagnasi atau kemandekan mulai terbuka lebar. Jadi alurnya jelas banget kan, mulai dari sikap pasif, semuanya jadi menurun. Tapi yang paling kena imbasnya siapa coba? Ya jelas murid-muridnya. Mereka yang akhirnya terjebak dalam kelas yang metodenya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun tanpa ada percikan ide baru. Inilah hasil akhir dari jebakan monoton itu. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, sudut pandang lain. Cukup ya bahas sisi negatifnya. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget. Yuk kita balik cara mikirnya. Kelihatan banget kan bedanya? Di sebelah kiri, usia itu kayak tembok tinggi yang nggak bisa dipanjat. Tapi di kanan, usia itu cuma angka. Kuncinya itu cuma satu kata, pilihan. Kita mau milih berhenti, atau kita mau milih untuk terus tumbuh. Jadi ini bukan soal takdir, tapi murni soal keputusan kita sendiri. Nah, bagian keempat, otak yang terus bertumbuh. Dan ternyata, mindset yang barusan itu didukung sama sains loh. Jadi gini faktanya, otak kita itu mirip banget sama otot. Makin sering kita pakai buat belajar hal baru, makin kuat dia, makin banyak jalur-jalur koneksi baru yang terbentuk. Proses ini namanya neuroplasticity. Ini tuh bukti ilmiah loh, kalau kemampuan kita buat belajar itu sebenarnya nggak pernah ada matinya, selama kita kasih tantangan terus. Artinya apa? Batasan soal usia itu sebenarnya cuma ada di kepala kita. Yang nyerah itu bukan otak kita, tapi seringnya pola pikir kita sendiri yang bangun tembok penghalang itu. Kemampuan untuk belajar itu selalu ada, tinggal kita mau menggunakannya atau enggak. Oke, kita sampai di bagian terakhir, sebuah pertanyaan untuk kita semua. Sekarang, yuk kita renungin bareng-bareng dampak dari semua ini. Ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau seorang guru yang ibaratnya nih pembawa obor pengetahuan berhenti cari kayu bakar buat apinya, gimana caranya api semangat belajar di dalam diri murid-muridnya bisa tetap nyala? Jadi kesimpulannya jelas banget, yang bikin kelas jadi ngebosenin, jadi monoton, itu bukan karena faktor bukan usia, tapi karena sebuah keputusan. Keputusan sadar untuk berhenti berkembang. Nah, itu dia akar masalahnya. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, sampai kapan sih seorang guru, atau bahkan kita semua ya, perlu terus belajar? Apa ada tanggal kedaluarsanya? Coba deh tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, saya pengen banget baca. Makasih banyak udah nyimak.